sini ada pemetikan petik premium yang siklus petiknya itu 10 hari. Yang dipetik adalah P+3 yang nantinya akan diolah di pengolahan Koperasi Paninggaran Berdikari Makmur. Ini adalah pucuk unggulan. Halo Sobat Koperasi UKM, selamat datang kembali di Bisa Peluk, bincang santai pelaku koperasi dan UKM. Dengan saya Atika, kali ini saya sudah ada di KSU Paninggaran Berdikari Makmur Kabupaten Pekalongan. Bersama saya sudah hadir, beliau adalah salah satu pengurus koperasi, Mas Fawaid. Yep. Mas, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah, Mbak. Oh iya, Ya. Alhamdulillah ya Mas ya. Di sini hujan ya Mas? Hujan, setiap hari hujan. Oh. Kita di sini setiap hari hujan. Mas mau tanya dong, di sini kan Paninggaran ya. Paninggaran itu terkenal dengan tehnya. Ya. Nah itu mungkin bisa diceritakan sedikit atau secara global aja nggak apa-apa terkait dengan awal mulanya Paninggaran itu terkenal dengan tehnya, sejak kapan seperti itu? Ya, jadi ini awalnya kita dulu ada program pemerintah di tahun 85, namanya program PIR. Jadi semua warga itu yang punya lahan semua ditanamin teh untuk disetorkan ke PT Pagilaran. Nah, awalnya mulanya gitu. Kemudian berjalannya waktu karena teman-teman petani merasa dari PT Pagilaran ini istilahnya apa ya, mungkin sharing profitnya kurang inilah. Akhirnya kita coba untuk masak sendiri, jual sendiri. Kemudian akhirnya teman-teman bikinlah koperasi itu dari tahun 2015. Dan sampai sekarang alhamdulillah koperasi masih berjalan dan teman-teman sudah merasakan hasilnya kaitan dengan ikut anggota koperasi KSU Paninggaran Berdikari Makmur ini. Berarti tahun berdirinya itu tahun 2015. Ya. Ya. Dari awal Mas itu apakah produknya hanya teh saja atau apa ada produk yang lain mungkin? Ya, karena kita memang fokus untuk teman-teman petani teh, sehingga jadi kita produknya memang fokus utama di teh. Meskipun kita ada beberapa produk turunan, cuman semuanya intinya seputar teh. Ada teh premium, kemudian ada teh yang dijual di pasar, ada teh medium juga, tapi intinya semuanya tentang teh kayak gitu, karena kita koperasi teh. Untuk terkait dengan kita kan, kalau saya orang awam ya Mas, mungkin bisa dijelaskan tingkatan tehnya, mungkin dari kualitasnya, premiumnya itu yang membedakan tuh seperti apa gitu. Ya. Kalau dari koperasi sini kan berarti kan pembuatannya teh, nah itu mungkin ada beberapa jenis pengolahannya itu seperti apa gitu. Ya, untuk teh premium itu memang kita ambil yang membedakan itu sejak perawatan kebunnya. Dari perawatan kebun, pemetikan, cara masak, kemudian sortir, itu semua yang menjadikan teh itu menjadi teh premium.
Dan yang paling penting mungkin kalau untuk orang awam biar mudah dipahami, bahwa yang namanya teh premium itu kita hanya ambil pucuk ke-1 dan ke-2. Nah kalau misalnya teh medium itu berarti pucuk ke-3 ke bawah. Jadi kalau pohon teh misalnya kan itu kan banyak pohonnya ya. Itu yang paling premium itu kita ambil yang pucuk 1 ke 2. Yang medium itu bawahnya. Kalau yang untuk pasar lokal, pasar seputar sini dan pasar Kalibening itu yang bawahnya lagi sekitar pucuk ke-5 ke-6 kayak gitu. Itu yang membedakan. Dari segi harga juga beda ya Mas ya? Harganya jauh beda juga. Kalau untuk premium itu bisa 5-7 kali lipat dari harga teh medium biasa. Hanya memang kaitan dengan bahan baku juga susah juga karena kita hanya ambil pucuk 1 ke 2 aja. Kayak gitu. Terkait dengan inovasi Mas, inovasi apa sih yang sudah pernah dilakukan? Ini kan koperasi pembuatan teh dengan berbagai kualitas ya. Yeah. Nah, untuk inovasi atau marketing atau digitalisasi seperti apa sih yang sudah pernah dilakukan oleh koperasi untuk mengoptimalkan kinerja penjualan dari teh tersebut? Ya, kita juga kebetulan karena koperasi ini sering banget disupport oleh Dinkop koperasi, baik Dinkop Kabupaten Pekalongan maupun Dinkop Provinsi Jawa Tengah. Juga ada lembaga NGO Indonesia Australia namanya Kompak. Kemudian waktu itu Kompak ini bawa salah satu pebisnis PT Citra Kencana Cemerlang, di mana mereka memberikan edukasi kepada kita bagaimana caranya buat teh premium, sehingga kemarin kita di tahun 2022 November 2022 kita juga diikutkan lomba lewat PT Citra Kencana Cemerlang itu di Australia. Kita alhamdulillah juara 3 untuk kategori teh sedunia di Australia itu tahun 2022 kemarin. Nah, berangkat dari situ akhirnya kita juga banyak orderan juga melalui PT Citra Kencana Cemerlang. Ini berarti kita dapat orderan kerjasama untuk maklun dengan PT Citra Kencana Cemerlang dengan kapasitas 2 ton. 2 ton. Nah, untuk kaitan dengan dengan inovasi kita juga bikin teh plus jasmine, teh plus rose, seperti itu. Cuman marketingnya ini belum maksimal lah. Tapi kita sudah coba untuk buat itu. Bagus ya Mas ya. Maksudnya udah bekerja sama dengan banyak PT, ya. Kemudian disupport juga. Dan juga teh variannya kan juga ada rasanya juga. Itu kan juga mungkin salah satu inovasi yang perlu patut untuk dikembangkan. Nanti kedepannya juga bisa meluas untuk pemasarannya seperti itu. Terkait dengan ini Mas, berarti kan tadi ini terkait dengan koperasi. Kemudian dampak yang paling besar atau dampak yang paling signifikan dengan adanya koperasi itu apa Mas? Secara paling mudah menghitung mungkin karena dulu petani teh itu ketika dia jual per kilo ke PT Pagilaran itu kan 1.200 per kilo. Itu pun biasanya kita dibayarnya kadang sebulan sekali, kadang mundur kayak gitu kan. Nah, sekarang itu setiap kali panen dan dibeli oleh koperasi itu bayar cash dan harganya per kilo itu 4.500. Jadi ada kenaikan hampir 400 kali lipat ya karena adanya koperasi ini. Kayak gitu. Nah, ini itu dirasakan betul oleh petani-petani teh yang ikut koperasi Paninggalan Berdikari Makmur ini. 4.500 berarti dari penjualan, pembelian atau pembelian bahan baku. Pembelian bahan baku. Dan sampai sekarang pun juga masih sama, apakah ada kenaikan harga ke gimana? Sekarang sudah 5.200. Ya, untuk per kilo untuk bahan baku ya. Kemudian ketika kita nanti diolah terus ada dipotong operasional untuk koperasi, itu juga labanya juga karena kita koperasi nanti ada pembagian SHU juga tiap tahun kayak gitu. Terkait dengan produksi tehnya Mas, itu kan dari mulai pemetikan, proses ini ya oven ya, sangrai gitu kan, sampai dengan menghasilkan sebuah teh yang siap untuk diminum. Nah, itu faktor apa saja sih yang mempengaruhi kualitasnya kayak gitu? Ya, tadi yang saya sampaikan yang pertama memang dari sisi perawatan sudah mempengaruhi, karena memang
ada teh, salah satu jenis teh yang kalau misalnya dia tidak pakai pestisida pun itu dia sangat mempengaruhi kualitas dari teh premium itu sendiri. Yang kedua, cara pemetikan, ada yang memetik itu dengan menggunakan pisau, paling bagus dengan tangan, walaupun itu kadangkala diajarkan ke teman-teman pemetik agak susah, karena dia mungkin mindsetnya sudah mindset lama, sudah terbiasa dengan alat, sudah biasa dengan pisau, kemudian dialihkan untuk pakai tangan itu susah. Yang ketiga, sebenarnya paling ideal itu orang metik teh itu bagusnya tidak sampai kena air hujan. Jadi maksimal itu sampai jam 9 atau 10 pagi. Jadi nggak boleh metik teh itu kehujanan di sana kayak gitu. Jadi harus sudah sampai di sini. Kemudian cara masaknya juga itu harus khusus. Kita juga kemarin sudah beruntung banget diajarin sama PT Cinta Kencana Cemerlang, sehingga kita tahu cara masak yang bagus. Kemudian sortir, cara sortir itu sih yang membedakan cara kita buat teh hijau ya khususnya ya. Karena kalau teh hitam atau teh apa kan itu butuh proses lagi kayak apa, oksidasi apa segala macam, dijemur segala macam. Kita belum ke sana. Kalau kondisi yang sekarang Mas ini kan juga hujan, kadang ya panas gitu kan. Kalau tiba-tiba misalnya sewaktu metik ternyata ada kendala kayak hujan kayak gini tiba-tiba, terus gimana? Kan jaraknya antara tempat dengan proses kan pastinya ya. Yang pertama memang alhamdulillah kita nggak tahu, kita termasuk bersyukur juga di Paninggaran ini biasanya hujannya itu habis zuhur. Jadi berarti metik biasanya udah kelar. Tapi sekalipun itu terjadi, akhirnya kita memposisikan teh tersebut untuk menjadi teh medium, bukan jadi teh premium. Jadi nanti besok metik lagi, mudah-mudahan nggak kehujanan kayak gitu sih Pak. Berarti kalau misalnya teh itu diambil langsung diproses itu bisa jadi premium ya? Yes, betul sekali ya kayak gitu. Untuk teh hijau ya, karena untuk teh hitam itu kan harus dijemur juga. Terkait dengan manfaat dan budaya teh Mas, untuk kalangan muda sekarang kan lebih sukanya itu kopi, kan? Kopi latte, seperti itu. Nah, gimana sih Mas, menurut Mas Fawaid nih upaya-upaya yang dilakukan agar budaya itu, budaya minum teh khususnya ya, bisa menjadi budaya untuk kalangan masa muda sekarang gitu, anak muda Gen Z itu biar teh itu nggak kalah lah dengan kopi gitu. Ya, kita termasuk punya harapan besar terkait dengan hype-nya Korea ya, karena budaya Korea ini K-pop apa segala macam itu harusnya itu membawa budaya minum teh juga, karena di Korea dan Jepang ini kan budaya minum teh itu kan jauh lebih banyak daripada kopi. Hanya memang faktanya sekarang betul bahwa lebih banyak orang hype ke kopi, cuman itu tidak mematahkan semangat kita, karena sebenarnya dari zaman dulu pun kita lebih dulu mengenal teh daripada kopi, termasuk budaya di Indonesia juga. Nah mungkin ini karena transisinya sedang agak bergeser ke kopi, kita nggak ada masalah sih, cuman kita terus berusaha dengan buat konten-konten di TikTok atau YouTube kaitan dengan ternyata minum teh itu juga keren kayak gitu. Itu sih yang kita sedang upayakan bareng teman-teman Hafi Latte dan segala macam komunitas. Untuk teh hijau sendiri kan juga punya manfaat yang baik ya. Untuk kalangan anak muda yang kayak bisa menjadi pelangsing itu. Iya, betul sekali, betul. Iya. Juga termasuk bisa. Iya. Dan enak juga kok, saya juga pecinta teh hijau. Pecinta teh hijau ya. Tanpa gula itu enak buat kesehatan juga. Itu mungkin yang terakhir Mas, untuk harapan nih. Harapan dari Mas Fawaid untuk KSU Paninggaran Berdikari Makmur, harapan kedepannya tuh seperti apa? Goals atau hal-hal yang perlu dicapai itu seperti apa? Ya harapan kita sebenarnya sederhana sih Mbak, kita hanya kepingin bagaimana anggota dari koperasi teh ini bisa sejahtera melalui koperasi ini, sehingga ini kami menganggap sudah on the track koperasi ini dengan tadi saya sampaikan ada support dari Dinkop Prof Jateng, kemudian Kabupaten, kemudian ada dari PT Citra Kencana Cemerlang, sehingga harapannya kita ini ke depan semakin banyak orderan yang masuk ke kita, sehingga membuat generasi muda penerus
dari anggota koperasi ini melirik bahwa bisnis teh melalui koperasi ini memang benar-benar worth it buat anak-anak muda. Kayak gitu sih. Sementara ini kan masih mayoritas diurus sama para anggota koperasi yang tua ya. Jadi belum ada generasi penerus karena mungkin mereka belum melihat ini sih. Padahal faktanya anak-anak muda ini yang keturunan anggota koperasi bisa kuliah pun dia dari duitnya juga hasil dari teh orang tuanya. Cuman belum bisa melihat ke sana. Nah, harapannya dengan bantuan dari Dinkoprov juga bagaimana cara ini kita buat komunitas atau buat budaya minum teh menjadi semakin hype sehingga koperasi kita juga bisa mensupport kaitan dengan kebutuhan teh bagi pasar. Itu aja sih. Luar biasa. Itu tambahin dikit soal itu Mas tadi Pak terus Yono kan cerita soal yang desa wisata itu. Oh ya. Nah, di situ juga. Oke. Kedepannya kan pengen desa wisata yang nantinya kan gedung koperasi sama pengolahan ini kan mau ditaruh PLK. Iya. Oh ya, ya siap. Kita juga punya harapan bahwa koperasi Paninggalan Berdikari Makmur ini ada lini bisnis baru. Salah satunya itu terkait dengan wisata, karena memang kita melihat wisata itu juga sedang menjadi hype di Indonesia, terutama wisata edukasi ya. Jadi kita punya rencana bagaimana kita mengembangkan eduwisata terkait dengan teman-teman warga masyarakat pecinta teh atau teman-teman dari PAUD, TK itu biar tahu bagaimana cara metik teh, bagaimana cara ngelola teh, kemudian dia bisa sekalian minum teh hijau langsung di situ. Nah, kita punya rencana ke depan seperti itu dipadukan dengan kegiatan kita yang lain di Desa Paninggalan ini. benar sih. Menurut saya juga untuk kondisi Paninggalan saat ini, terus wilayahnya juga kan enak ya, kalau mau jalan ke sini tuh enak, dingin, terus sejuk, kayak suasana dieng gitu. Jadi memang mungkin salah satu menjadi hal wujud ke depan kan memang wisata ini. Dan semoga ke depan bisa jalan, bisa lancar, semoga ke depan juga sukses. Amin. Mas Wawai dan juga KSU-nya. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton acara ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe channel Diskop UKM Jateng. Saya Atika, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!